Karena poros engkol besar mereka patah lagi. Dan suku cadang impor dari Pakistan masih sangat mahal. Untuk meminimalkan kerugian ini sebanyak mungkin, pemilik juga mengirimkannya ke bengkel tanpa ragu-ragu. Siap menghabiskan Rp5.000 untuk menjahitnya. Mempertimbangkan panjang poros engkol setelah disambung, master harus terlebih dahulu mencatat ukuran aslinya. Untuk menghindari poros engkol menjadi terlalu pendek. Untuk poros engkol jenis ini dengan diameter luar yang relatif besar, langkah pertama adalah menggunakan bantuan rangka tengah mesin bubut. Permukaan fraktur kasar dipotong rata dan halus, sehingga konsentrisitas penyambungan berikutnya tidak akan terpengaruh. Meskipun ini adalah perbaikan poros engkol, tetapi metode penyambungan sama dengan gandar belakang. Artinya baik batang poros bergabung kembali melalui lubang tengah. Untuk membuat permukaan gaya lubang lebih besar, bahkan setelah mengebor dengan bor besar, itu juga perlu diperluas dengan pisau lubang bagian dalam. Itu bisa menghilangkan sisa gerinda di dinding bagian dalam. Anda dapat membuat aperture sama dengan radius sumbu. Ketika bagian selain lubang perlu dilas, master akan memotong bagian itu menjadi alur. Untuk meningkatkan area pengelasan elektroda, kemudian gunakan poros setengah bekas untuk dok, dengan premis bahwa seluruh diameter luar dan aperture masih berbeda. Permukaan setengah poros perlu dipotong dengan alat putar. Kedalaman lubang adalah standar pemrosesan. Gunakan pisau slot untuk memotong ekor batang setengah bekas. Dan ini adalah kunci penyambungan lubang poros engkol. Setelah master berhasil membaginya menjadi dua, tombol koneksi silinder yang persis cocok dengan data aperture. Gunakan kepala serigala untuk mengetuk sepenuhnya ke dasar lubang. Hanya drum berongga internal yang tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Metode penyambungan yang konsisten tidak cukup kuat. Benang harus dikerjakan dengan mesin pada permukaan silinder melingkar yang disambung. Sambungan utas tidak akan terpengaruh. Dan di bawah operasi master yang sangat terampil, sekarang ujung engkol dapat dikerjakan dengan mesin. Saat berputar, asalkan engkol tidak menyentuh mesin bubut. Untuk menghindari engkol off axis yang mempengaruhi rotasi, master juga perlu mengelas blok berat di ekor. Untuk memastikan bahwa poros engkol seimbang di mesin bubut, kemudian seluruh permukaan ujung dan permukaan bawah langsung dihilangkan. Tapi kemudian Anda bisa melewati silinder bundar yang berlabu. Rias untuk itu. Dan setelah data aperture diperbaiki lebih awal, Wan hanya perlu memperhatikan kedalaman bor. Lagi pula itu terlalu dalam atau terlalu dangkal. Dan setelah wajah akhir bertepatan dengan tanda pada mata bor, kedalaman saat ini telah mencapai standar penyambungan. Tetapi karena ujung ini membutuhkan pantat berulir, karena perlu juga mengikuti gergaji skrup pada silinder penyambungan untuk menghindari mineralisasi saat berulir pantat. Dan setelah tuan dengan cepat memproses crank-end, poros sekarang dapat diputar dan disanggah. Meskipun utas yang disediakan untuk silinder penyambungan relatif panjang, tetapi utas internal tidak memiliki kartu apapun. Dan setelah alur di kedua ujungnya dipasang sepenuhnya, master juga perlu mengukur panjangnya setelah disambung dengan pita pengukur. Data dan konsentrisitas tidak berpengaruh. Isi semua alur secara langsung dengan elektroda las. Tetapi karena area pengelasan menempati setengah dari permukaan akhir, untuk mencegah silinder dalam pecah, perlu menggunakan batang las dengan keuletan yang baik dan kekerasan tinggi. Untuk memastikan bahwa poros engkol masih dapat menahan torsi internal, tujuan terutamanya adalah untuk menyiram dengan permukaan poros. Untuk mencegah engkol tidak dipasang dan digunakan secara normal. Untuk membuat permukaan pemotongan kasar lebih halus, ia juga membutuhkan penggilingan berulang dengan penggiling susu sampai permukaannya halus dan rata. Kemudian poros engkol yang rusak telah disambung. Apa pendapat Anda tentang keterampilan Master Pakistan?